Hai guys, kembali lagi bersama kami di Gainers vs Losers PT CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Kita akan membahas pergerakan saham yang masuk ke dalam Gainers maupun juga saham yang masuk ke dalam Top Losers periode 5 Juli sampai dengan 12 Juli 2022. Kita langsung aja yang pertama untuk Top Gainers. Nah, di posisi Top Gainers ada saham Raja yang dimana selama seminggu kemarin dari tanggal 5 sampai dengan 12 Juli 2022 ini mengalami kenaikan sebesar 49,21% ke level 570. Nah, katalis dari kenaikan Raja ini bahwa memang Raja mengeluarkan kinerja per kuartal 1 tahun 2022 yang dimana laba Raja ini melesat ya sebesar 220,05% secara year on year. Ini menjadi 1,90 juta US dollar per 31 Maret 2022. Dan juga kalau kita lihat bahwa pendapatan Raja ini juga tumbuh ya. Ini sebesar 5,73% secara year on year menjadi 27,56 juta US dollar sepanjang 3 bulan pertama tahun ini. Dan kalau kita perhatikan mengutip laporan keuangan Raja ini terlihat bahwa pendapatan dari PT PLN Persero nih sebagai pihak ketiga ini sebesar 9,90 juta US dollar dan ini merupakan 42,24% dari jumlah pendapatan bersih konsolidasi pada tahun 2022 kuartal 1. Nah, di sebelah kiri saya terlihat pergerakan Raja yang cukup signifikan di mana pergerakannya pada waktu terjadinya di bulan Juni ini terjadi penguatan yang cukup baik ya di tengah memang volume yang besar, lalu juga RSI-nya memang sudah berada di teritori overbought. Jadi kalau kita melihat untuk pergerakan Raja nextnya bagaimana, kalau kita lihat sebenarnya untuk saat ini memang support ini berada di 560 yang pertama, lalu juga support kedua adalah 500, dan bila mana support 560 dan juga 500 ini kuat sebagai support, ini kemungkinan melanjutkan kenaikan masih cukup terbuka dengan resisten pertama di 600 dan juga resisten kedua ada di 630. Demikian untuk saham yang masuk ke dalam Top Gainers. Untuk Top Losers periode 5 Juli sampai dengan 12 Juli 2022 ada saham MDKA yang mengalami penurunan ini sebesar 7,41% ke level 3.750. Dan kalau kita lihat memang MDKA ini telah melakukan kegiatan eksplorasi di 3 daerah berbeda di Indonesia, yaitu 7 bukit di Jawa Timur, Pulau Wetar di Maluku Barat, dan Pani di Gorontalo. Dan kalau kita perhatikan biaya untuk eksplorasi ini kita lihat di kuartal 2 2022 ini mencapai 300,78 miliar rupiah. Nah, selain dari katalis tersebut kita lihat juga dari segi laporan keuangan MDKA ini berhasil mencatatkan kinerja yang bagus ya. Di mana sepanjang kuartal pertama 2022 ini MDKA ini meraup laba bersih ini senilai 69,65 juta US dollar sepanjang 3 bulan terakhir di tahun 2022. Dan juga kalau kita lihat ini realisasi ini berbanding terbalik pada periode tahun 2021 yang dimana mencetakkan kerugian bersih ini sebesar 4,90 juta US dollar ya kalau kita perhatikan. Nah, di sebelah kiri saya terlihat MDKA pergerakannya cenderung kalau terlihat penurunan, dan kalau lihat dari sekilas memang ini hampir mirip seperti double top ya, kalau di mana double top ini ada korelasi bahwa terjadinya reversal secara tren. Kalau kita perhatikan dari tren yang sebelumnya terjadi penguatan lalu terjadi pelemahan. Nah, kalau kita perhatikan untuk saat ini MDKA ini akan menguji beberapa support. Yang pertama adalah support 3650 sebagai support pertama, lalu support kedua adalah 3480. Nah, bila kedua support itu kuat, saya rasa kita lihat dari pergerakannya ada potensi rebound dengan resisten pertama ini 3890 dan juga resisten kedua adalah 4050. Sekian Gainers vs Losers periode 5 sampai dengan 12 Juli 2022. Sampai jumpa pada Gainers vs Losers selanjutnya. Yang muda, yang berinvestasi.